Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami mengenai analisis SWOT dalam perspektif manajemen risiko. Di sini ada anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Sukron Mamun, lalu ada Wiguna, dan ada Tania. Selanjutnya untuk mengenai pembahasan definisi analisis SWOT akan dibacakan oleh Wiguna. Kepada Wiguna, saya persilakan. Yang pertama ada definisi SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi dalam mencapai tujuannya. Analisis SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dalam analisis SWOT, faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan organisasi, sedangkan faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman di sekitar organisasi. Di Indonesia, analisis SWOT sering digunakan dalam perspektif manajemen risiko, terutama dalam menyusun strategi bisnis. Analisis ini membantu organisasi untuk menilai risiko mereka dan membuat keputusan yang fundamental dalam pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya, tujuan SWOT. Menurut Fahmi 2014, penerapan SWOT pada perusahaan bertujuan untuk memberikan suatu panduan agar perusahaan menjadi lebih fokus. Sehingga dengan penempatan analisis SWOT dapat dijadikan sebagai perbandingan pikir dari berbagai sudut pandang, baik dari segi kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman. Tujuan lain dari diberlakukannya analisis SWOT adalah di mana setiap produk yang ditawarkan pasti akan mengalami pasang surut atau yang lebih dikenal dengan istilah daur hidup produk atau life cycle product. Kemudian mengenai peranan analisis SWOT akan dibacakan oleh teman saya atau rekan saya, yaitu Tania. Kepada Tania dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya itu ada peranan SWOT sebagai bagian analisis manajemen risiko. Peranan SWOT sebagai alat di dalam menganalisis suatu kondisi perusahaan selama ini itu dianggap sebagai suatu model yang dapat diterima secara umum dan lebih familiar. Analisis SWOT dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan dan faktor-faktor positif yang berasal dari internal organisasi, kelemahan dan faktor-faktor negatif dari internal, peluang atau kesempatan dari eksternal, dan ancaman atau risiko. Selanjutnya dapat dilakukan menempatkan ukuran-ukuran risiko, menempatkan alternatif-alternatif, menganalisis setiap alternatif, memutuskan satu alternatif, melaksanakan alternatif yang dipilih, mengontrol alternatif yang dipilih tersebut, dan mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih. Sehingga dengan mempergunakan SWOT sebagai dasar analisis perusahaan dalam mengambil keputusan, maka diharapkan SWOT juga memungkinkan untuk dipergunakan sebagai salah satu model yang representatif dalam menganalisis manajemen risiko suatu perusahaan. Model analisis SWOT ada 3 jenis, tergantung bobot nilai, rating nilai, dan skor nilai. Mengenai bobot nilai itu ada 1,00 sama dengan sangat baik, 0,75 sama dengan penting, 0,50 sama dengan standar, 0,25 tidak penting, 0,10 sama dengan sangat tidak penting. Mengenai rating nilai, 5 sangat baik, 4 baik, 3 netral, 2 tidak baik, 1 sangat tidak baik. Mengenai skor nilai atau SN sama dengan BN kali RN. Nah, sekian presentasi atau pemaparan materi mengenai analisis SWOT dalam perspektif manajemen risiko dari kelompok kami. Saya tutup, apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Akhirul kalam, Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.